Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1291 sampai bab 1295. Tidak lama setelah Omi kembali ke keluarga Whiteflow, pelayan keluarga Whiteflow datang mencari Omi. Wind Lightning, tuan keluarga mengundangmu. Tuan keluarga mengundangku. Mengundangku untuk minum teh lagi. Bukannya kamu baru saja minum teh terakhir kali? Omi bingung. Pelayan itu berkata, kali ini bukan teh, tapi makan malam. Mentraktirku makan malam. Ya, cepat pergi. Jangan biarkan perumah tangga menunggu. Aduh, Omi tersenyum dalam hati. Mengirim kepala pelayan untuk mengundangnya. Ini adalah ritme yang sangat agung. Rupanya Omi telah mengalahkan Jiang Mingcheng dan Yang Fengyin hari ini. Membuat tuan rumah keluarga Bai Liu benar-benar ingin melakukannya. Lagi pula, untuk seseorang yang sehebat Omi, di seluruh kota Sutra Emas, saya khawatir hanya keluarga Seagot, peringkat nomor 1, yang dapat dibandingkan dengan Hai King. Omi tiba di kediaman tuan keluarga Bai Cheng. Wind Lightning, kamu sudah datang. Silakan duduk. Bai Cheng tersenyum sopan. Oh, terima kasih senior. Omi duduk dengan pantat. Bai Cheng berkata, angin petir. Makan malam ada di sini. Betapa sopannya itu. Apa yang sopan tentang itu? Makan malam akan tiba di sini dalam beberapa jam. Mari kita minum-minum. Oh, terima kasih senior. Maka senior tidak sopan, Omi tersenyum. Tidak ada yang namanya sopan tanpa alasan. Dan karena perumah tangga itu sopan, tentu saja Omi berharga. Jadi dia tidak perlu mengucapkan sopan. Benar. Apa yang ingin kamu makan? Aku akan meminta dapur memasaknya. Jangan ragu. Silakan saja. Bai Cheng berkata. Petir angin. Memuat hari ini antara Anda dan Jiang Mingcheng benar-benar membuka mata saya. Saya tidak menyangka bahwa keluarga Bai Liu saya benar-benar memiliki kejeniusan yang begitu kuat. Saya khawatir. Di seluruh keluarga Bai Liu, hanya Hai King, yang memiliki peringkat pertama dalam daftar kesempurnaan master, yang dapat setara dengan Anda. Oh, senior terlalu berlebihan. Wind Lightning, kamu adalah seseorang dengan bakat yang begitu kuat. Mengapa kamu meninggalkan kampung halamanmu dan datang ke kota Sutra Emas kami? Bai Cheng bertanya, sangat sulit untuk diungkapkan. Karena mereka tidak akan pernah mengira bahwa Omi berasal dari lautan, sungai dan danau itu, tempat yang hampir diabaikan. Oh, logika. Sungguh merepotkan untuk menjelaskan secara detail. Kalau begitu mari kita tinggalkan itu. Wind Lightning, aku berencana untuk merekrutmu sebagai staf khususku. Setara dengan semua putraku. Seberapa kuatnya? Senior. Ini terlalu serius. Jangan membuat alasan. Kamu sepadan. Dan jika aku tidak mengharapkannya. Dalam beberapa hari, dua keluarga besar kota Sutra Emas lainnya, keluarga Batu Emas dan keluarga Seagot, akan mengirim seseorang untuk menemukanmu. Mencariku untuk apa? Tanya Omi bingung. Hahaha. Apalagi yang bisa saya lakukan? Dengan bakat yang telah Anda tunjukkan hari ini, keluarga mana di seluruh kerajaan bela diri besar yang tidak akan menyambut Anda? Dua keluarga besar lainnya yang juga berada di kota Sutra Emas pasti akan datang dan merekrut Anda. Mungkin mereka akan menggunakan uang. Mungkin mereka akan menggunakan wanita cantik, angin dan awan tipis. Jika saya tidak menunjukkan sedikit pun, maka Anda akan ditarik pergi. Jangan terlalu banyak. Omi terkejut. Dia baru saja mengalahkan Jiang Mingcheng itu sedikit. Begitu saja dia akan ditarik oleh tiga keluarga besar. Maka jika semua orang tahu bahwa Omi bahkan telah mengalahkan kesempurnaan Agung Zongxi, sepertinya itu akan meledak. Oh, seluruh kota Sutra Emas, pada tingkat yang sama, hanya satu orang yang dapat dibandingkan dengan Anda. Bagaimana penandaannya? Baiklah. Petir angin, jangan berpura-pura. Tidak bisa berkata-kata. Aku benar-benar tidak berpura-pura. Bai Cheng tersenyum. Wind Lightning berkata, apa yang kamu inginkan? Katamu. Selama kamu bisa tinggal di Gedung Putih, tidak bisa berkata-kata. Saya tidak bertanya, kata Omi. Oh, kamu ingin menunggu dua keluarga lainnya datang dan kemudian membuat perbandingan. Tidak apa-apa. Maka kamu bisa memberitahuku kalau begitu. Singkatnya, keluarga Bai Liuku pasti lebih baik daripada dua keluarga lainnya dalam hal kondisi. Omi memutar matanya. Aku pergi.
menganggap Omi sebagai tentara bayaran. Omi ada di Baicheng itu, makan malam dan kemudian kembali tanpa membicarakan apapun. Omi berjalan pergi. Dao Baicheng, bos. Apakah anak ini akan melarikan diri ke keluarga lain? Anak ini adalah potensi. Alangkah baiknya jika dia bisa berintegrasi ke dalam keluarga Bailiu kita. Sayangnya, aku tidak yakin. Bocah ini sepertinya dia tidak punya keinginan dan tidak mengatakan apa-apa. Mungkin, dia sedang menunggu kondisi dua keluarga lainnya. Omi kembali ke kediaman Bailinger. Paman Feng, selamat. Ucapkan selamat padaku atas apa? Kamu sudah diundang untuk minum teh oleh kepala keluarga lagi. Bukan untuk teh, tapi untuk makan malam. Makan malam. Itu bahkan lebih luar biasa. Di masa depan kamu pasti akan memiliki status yang luar biasa di keluarga Bai. Kamu dapat dibandingkan dengan ratusan anggota staf di alam puncak awal keluarga Bai. Ratusan anggota staf di keluarga Bai di awal alam penyangkalan puncak. Apakah itu statusnya yang tinggi? Tentu saja status yang jauh lebih tinggi daripada putra-putra kepala keluarga. Lagi pula, keluarga Bai masih perlu bergantung pada anggota staf dari alam Dengfeng ini untuk mendukung mereka. Anggota staf tingkat ini, kepala keluarga harus sering mengundang mereka untuk makan malam. Hari ini Anda juga diundang untuk makan malam. Itu berarti status masa depan Anda harus sangat tinggi. Tuan muda itu, para wanita, tidak sebaik Anda. Oh, hehe. Kalau begitu statusku tinggi, begitu juga milikmu, kan? Hehehe. Bailinger tersenyum bahagia. Keesokan harinya, seorang pria kuat dari alam puncak awal datang. Halo, saya pengurus keluarga Golden Rock. Halo, Omi tercengang. Tidak menyangka benar-benar ada keluarga lain yang datang untuk merekrutnya. Bolehkah aku tiba-tiba kamu? Tentu saja. Silakan duduk. Seperti ini. Kami semua melihat pertandingan sparring antara Anda dan Jiang Mingcheng kemarin. Dan kepala keluarga Golden Rock kami, yang sangat optimis tentang Anda, ingin mengundang Anda ke rumah kami sebagai tamu. Jadilah tamu. Oh, menurutku itu tidak perlu. Pelayan keluarga Golden Rock tertawa dan ingin mengundang Omi untuk menjadi tamunya sebelum membahas hal-hal lain. Tetapi Omi menolak. Baiklah kalau begitu. Aku akan langsung terjun ke bisnis. Aku ingin tahu apa pendapat Tuan Muda Feng tentang keluarga batu emas kita. Bagus. Keluarga dengan masa depan, ujar Omi. Oh, Tuan Muda Feng sangat lucu. Tuan Muda Feng tidak tahu apakah dia tertarik untuk datang ke keluarga batu emas kita untuk berkembang. Pengembangan ya, keluarga batu emas kami cukup tulus. Iya, ceritakan padaku tentang itu. Yah, aku akan langsung menyatakan. Keluarga batu emas kami, untuk seorang jenius setingkatmu, sangat hormat. Kamu akan memiliki status yang sangat tinggi di tempat kami. Pada saat yang sama, kami juga akan mengirimmu ke kekuasaan-kekuasaan secara teratur untuk berlatih dan mendengarkan ceramah yang kuat. Singkatnya, kamu akan mendapatkan banyak manfaat. Pergi ke ibu kota kerajaan untuk mendengarkan ceramah. Pelatihan. Ya, Anda harus tahu. Kesempatan semacam ini, setiap keluarga hanya memiliki satu atau dua tempat. Keluarga lain, tempat-tempat berharga seperti itu, pasti telah diberikan kepada keluarga mereka sendiri, bukan kepada staf. Saya yakin keluarga White Flow tidak akan pernah berani memberi Anda tempat seperti itu. Omi mengerutkan kening. Kedengarannya cukup. Untuk pertama kalinya dia tahu. Ceramah apa lagi yang ada di sana. Jika itu adalah ceramah oleh beberapa orang yang sangat kuat, akan sangat layak untuk didengarkan. Tentu saja, ceramah semacam ini terutama lebih dibutuhkan oleh mereka yang berada di tahap awal alam Dengfeng. Omi belum mencapai alam Dengfeng. Belum ada banyak kebutuhan untuk itu. Karena orang-orang kuat di alam Zongxi dapat berhubungan dengan banyak hal. Tidak seperti alam Dengfeng. Jumlah kontak lebih kecil. Tidak banyak. Itulah mengapa kuliah ini diperlukan. Pelayan keluarga batu emas itu berkata lagi. Tentu saja. Selain itu, kami juga dapat memberi Anda uang dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya. Sehingga Anda dapat membeli tanah dan manor. Anda dapat memiliki wilayah pribadi yang luas sendiri. Dan pada saat yang sama, kami akan memberi Anda setidaknya 10 digit keindahan. Yah, dan berikan wanita cantik. Ya, setidaknya 10 sosok cantik bagimu untuk berlatih seni bela diri demi kesenanganmu. Hahaha, itu kondisi yang agak sangat menarik, kata Omi. Memang, Omi mengatakan yang sebenarnya. Bisa memiliki cukup uang untuk membeli domain pribadi yang dihargai Omi, sehingga Omi dapat membangun rumahnya sendiri dan kemudian membawa istri dan anak-anaknya, semua kerabatnya ke sini. Izinkan saya untuk berkemah. Jika saya tinggal, saya akan datang ke keluarga Jinyan Anda sendiri.
Bagaimana dengan itu? Bagus. Kalau begitu tolong pikirkan lebih lanjut. Terima kasih. Saya pasti akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Pelayan keluarga Golden Rock terbang menjauh. Awalnya, Omi telah nongkrong di keluarga Bai tanpa mempertimbangkannya sebelumnya. Tetapi kondisi orang lain sangat baik. Dan jika dia hanyalah anggota staf khusus yang sia-sia di keluarga Bai, maka Omi akan pergi. Tidak lama setelah pelayan keluarga Golden Rock pergi, pria lain dari tahap awal puncak Deng datang. Halo, berangin, lingkaran cahaya. Aku dari keluarga Sagot. Kamu bisa memanggilku Lan. Oh, senior Lan. Omi tidak menemukan Lan. Kurang lebih memberi kesopanan. Lagi pula, dia berasal dari alam Pik Deng. Kami semua tahu tentang pertemuanmu dengan Jiang Mingcheng. Kamu sangat kuat. Luar biasa kuat. Mungkin, hanya Nona Haiking dari keluarga Sagot kami, yang bisa mengalahkanmu. Omi agak kesal. Itu bahkan belum menjadi perdebatan. Bagaimana kamu begitu yakin bisa mengalahkanku? Oh, begitukah? Bolehkah saya bertanya siapa Nona Haiking? Tidak mungkin. Anda bahkan tidak mengenal Nona Haiking. Kami pria alam Deng Feng bernama Lan itu memiliki sedikit ekspresi marah. Ketika Omi melihat sedikit kemarahan yang melintas di wajah pihak lain dalam sekejap, dia menjadi sangat tidak bahagia di dalam. Sialan. Datang untuk menarikku masuk. Dia benar-benar berani menunjukkan amarahnya. Alasannya adalah dia belum pernah mendengar tentang Nona Haiking dari keluarga mereka. Namun, Omi tidak menyerang dan masih tersenyum. Maaf, saya baru mengenal kota Sutra Emas dan tidak mengenal banyak orang. Kalau begitu, aku tidak akan menyelidikinya, kata pihak lain. Omi menahannya. Kau masih ingin menyelidikinya. Jika dia baru saja menjelaskan bahwa dia tidak ingin tahu, apakah dia akan dikalahkan oleh yang lain? Aduh, Omi tersenyum rendah. Omi benar-benar melupakan tarikan keluarga Sagot. Keluarga seperti ini, yang pergi. Pihak lain berkata, baiklah, Wind Lightning, saya agak sibuk. Mari kita tetap pendek. Oh, katamu, dengan cara ini, keluarga Poseidon kami ingin mengundang Anda ke keluarga kami sebagai anggota staf. Bagaimana menurut Anda? Sisi lain bertanya, apakah itu? Tang Zixin, 1936 politikus dan diplomat Tiongkok. Bertanya-tanya apakah dia telah mendengar sesuatu yang kurang. Jika pria lain tidak mendengar kondisinya, Don telah melangkah lebih jauh dengan bertanya apakah dia akan pergi tanpa menyebutkan kondisi sedikit pun. Ya, apalagi, keluarga Poseidon kami hampir tidak akan mengundang orang lain. Tetapi jika Anda tidak memang masih baik-baik saja, di mana kami akan mengambil inisiatif untuk mengundang Anda? Haha, Omi mendengus. Wind Lightning, pergi atau tidak, beri sepatah kata pun, aku sibuk. Pihak lain berkata, nadanya tidak pernah menyerah dan tinggi. Omi berkata, jangan bersungguh-sungguh. Aku tidak punya rencana seperti itu saat ini. Omi langsung menolaknya. Pihak lain memancarkan petir angin. Aku, alam Deng Feng yang diundang secara pribadi. Saya pikir ketulusan ini sudah cukup. Haha, itu memang cukup. Tapi aku tidak mau. Omi tertawa. Oh, Wind Lightning. Jika aku tidak salah, keluarga Golden Rock, keluarga White Flow, semuanya telah memberi kondisi yang sangat murah hati, kan? Omi tak bisa dipungkiri menyetujuinya. Pihak lain berkata, petir angin, jangan sampai aku belum mengingatkanmu bahwa semuanya tidak bisa hanya didasarkan pada penampilan. Kondisi yang mereka berikan padamu hanyalah materi. Bagi kami praktisi seni bela diri, materialisme bukanlah hal utama. Apakah ada prasyarat atau tidak adalah hal yang paling penting. Oh, jadi menjanjikan untuk pergi ke keluarga Sagot? Omi bertanya sambil sedikit mencibir. Pihak lain sepertinya merasakan nada mencibir Omi dan meledak menjadi marah. Wind Lightning, kamu berbicara lebih sopan. Omi menahan amarahnya. Nima, yang tidak berbicara cukup sopan. Omi berteriak. Bailing, kirim para tamu pergi. Anda, pihak lain sangat marah. Omi benar-benar berteriak untuk mengirim tamu. Ini sama sekali tidak menempatkannya di matanya. Tidak menempatkan keluarga Sagot di matanya. Pihak lain mencibir. Petir angin. Keluarga Sagot kami adalah keluarga terkuat di kota Sutra Emas. Jika Anda telah membaca buku tentang geografi bela diri besar, Anda harus tahu bahwa lebih dari setengah bisnis di kota Sutra Emas adalah milik keluarga Sagot. Dan jumlah orang kuat di keluarga Sagot 2 kali lebih banyak dari keluarga Batu Emas dan keluarga Aliran Putih. Petir angin. Keluarga Sagot mengundangmu. Itu karena mereka sangat memikirkanmu. Jadi jangan beri mereka rasa malu. Omi bertanya. Apakah keluarga Sagot kuat atau tidak? Itu bukan urusanku. Ini adalah tanah keluarga White Flow. Jika senior masih belum pergi, apakah aku harus memanggil?
Kamu, Wind Lightning, kamu akan menyesalinya. Setelah mengatakan itu, pria dari keluarga Sagot itu terbang menjauh. Omi mengutuk. Sampah. Sungguh hal yang luar biasa. Omi sangat marah. Meskipun Omi mengakui bahwa keluarga Sagot memang kuat. Tetapi jadi apa? Nada suara seperti itu. Dan dia bahkan mencoba mengundang Omi. Bai Linger masuk. Paman Feng, kamu marah. Omong kosong. Kamu tidak marah. Baiklah, akankah Paman Win pergi ke keluarga Sagot? Bai Linger bertanya dengan cemas. Omi berkata, saya buta untuk pergi ke keluarga Sagot. Sikap apa? Berkat hari pertama saya di Golden Thread City. Saya adalah orang pertama yang pergi ke keluarga Sagot sebagai anggota staf. Omi ingat hari itu. Dia, Wang Rufang, Liu Xuan, mereka bertiga adalah orang pertama yang pergi ke keluarga Sagot. Tetapi sayangnya, keluarga Sagot menolak. Alasannya adalah, Omi hanya seorang perfeksionis Zongxi. Tidak cukup memenuhi persyaratan. Sementara Liu Xuan dan Wang Rufang terlalu tua, tidak akan menerima. Omi ingat bahwa pertemuan orang itu berbicara tentang sebuah nama. Apa Hai King? Jadi dia bertanya. Linger, siapa Hai King? Kenapa? Aku baru saja mengatakan aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dan anak perempuan jalang itu hampir marah sekarang. Hai King dia dari keluarga Sagot. Usia 46 tahun. Daftar kesempurnaan guru leluhur. Peringkat nomor 1 terkuat. Tidak hanya itu, dia juga dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di kota benang emas. Kotoran anjing. Omi kecemerlangan. Pada saat ini, di suatu tempat di keluarga Whiteflow, bos, baik keluarga Batu Emas dan keluarga Sagot, telah mengirim seseorang untuk mencari petir angin. Apa hasilnya? Meskipun saya tidak mendengar apa yang mereka katakan, sepertinya pelayan keluarga Golden Rock masih memiliki sedikit harapan di wajahnya. Tetapi pria dari keluarga Sagot itu pergi dengan wajah marah. Dan saya bertanya-tanya apakah dia marah dengan penolakan langsung angin terhadapnya. Keluarga Sagot selalu tinggi dan perkasa. Mengerti, bos. Sekarang giliran kita untuk bersatu. Istilah apa yang harus kita tawarkan? Mari kita undang Windy untuk makan malam-malam ini. Bagus. Malam itu, Omi kembali ke kediaman tuan keluarga Whiteflow. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Berikan penghormatanmu kepada senior, Wind Lightning. Tidak perlu sopan. Kemarin kamu menolak untuk mengatakan syaratnya. Hari ini kedua keluarga itu telah datang kepadamu. Kamu harus memiliki perbandingan dalam pikiran dan bersedia mengatakan kondisinya. Bai Cheng Kai Mimi Sandao. Omi berkata, oh, senior. Kondisi apa yang bukan kondisi Jangan malu. Tidak ada cinta tanpa syarat di dunia ini. Omi sedikit kesal dengan Bai Cheng di dalam. Kenapa? Itu karena Bai Cheng membiarkan Omi yang membuat syarat. Bukan dia yang membuat persyaratan. Biasanya, dialah yang membuat persyaratan. Tetapi Bai Cheng mungkin tidak mengambil inisiatif untuk membuat kondisi karena dia tidak memahami kondisi keluarga Batu Emas. Jadi dia takut dia akan membayar jauh lebih banyak daripada keluarga Batu Emas. Jadi dia membiarkan Omi membuat persyaratan dan kemudian dia akan memutuskan. Omi berkata, jika senior benar-benar berpikir bahwa saya baik dan membutuhkan saya di sini, maka senior akan membuat persyaratan. Bai Cheng menghela nafas dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan mengutarakan. Jika kamu terus tinggal di keluarga baik kami, maka aku akan memberi setidaknya 2 juta koin. Dan kemudian memberi setidaknya 20 wanita cantik. Tidak, 30 wanita cantik. Bai Linger juga bisa memberi secara langsung. Dan kemudian, maka aku akan menjadikanmu anggota staf khusus. Dengan status yang sama dengan anggota staf keluarga Bai di alam puncak awal. Kurasa itu seharusnya cukup ketulusan. Bai Cheng berkata ragu-ragu. Dia tidak tahu kondisi seperti apa yang ditawarkan keluarga Batu Emas. Omi membuat perbandingan di dalam. Tidak ada cara untuk membandingkan kondisi Bai Cheng dengan kondisi keluarga Batu Emas. Pertama-tama, Kota Putih memberi Omi 2 juta koin. Yang paling olok-olok hanya bisa membangun rumah mewah dan tidak bisa membeli tanah. Sayangnya, untuk apa Omi membutuhkan begitu banyak keindahan? Selain itu, dikatakan bahwa itu adalah keindahan. Tetapi ketika itu benar-benar dikirim, masih belum diketahui jenis melon bengkok apa itu. Adapun identitas anggota staf khusus itu hanya untuk bersenang-senang. Wind Lightning, kamu selalu diam katakan padaku, apakah kondisiku ini cukup? Bai Cheng tidak percaya pada dirinya sendiri bahwa persyaratan yang ditawarkan oleh keluarga Golden Rock bisa lebih baik. Meskipun hati Omi tinggi dan rendah, tetapi permukaannya tidak dapat diungkapkan. Begitu segera dinyatakan untuk memilih kemana harus pergi. Jika Bai Cheng melakukan sesuatu,
Omi tersenyum. Kondisi yang diberikan oleh senior memang menyanjung Feng. Feng hanyalah kesempurnaan master sekte. Kekayaan dan kemampuan apa yang dapat membuat senior membayar harga yang begitu mahal? Bai Cheng tertawa. Ini tidak benar. Dengan bakatmu, kamu masih setara dengan harganya. Omi memperhatikan wajah Bai Cheng untuk melihat apakah dia benar-benar itu harganya. Namun, Bai Cheng tidak dapat mendengar apa yang dimaksud Omi di luar kata-katanya. Karena itulah masalahnya. Omi tidak dalam posisi untuk memberikan lebih banyak petunjuk. Dengan kata lain, kondisi pertama yang dinyatakan adalah harga yang benar-benar siap dia berikan di dalam hati. Jika Omi memadupadankan nanti, tidak satu pun dari itu yang benar-benar ingin dia berikan di dalam hatinya. Sebaliknya, itu akan membuatnya menyadari bahwa Omi mungkin memilih keluarga lain. Dan jika dia melakukannya pada Omi, sepertinya itu akan membuang-buang waktu. Omi hanya bisa bertindak seolah-olah dia bahagia dan makan malam dengan Bai Cheng, diikuti dengan cara yang bahagia. Baru larut malam Omi pergi dan kembali ke kediamannya. Paman Feng, kamu kembali. Linger, kenapa kamu masih bangun? Paman Win, Linger tidak bisa tidur. Linger takut. Takut akan apa? Linger takut Paman Win akan pergi. Anak bodoh. Paman Win tidak begitu senang dengan tuanmu. Itu berarti Paman Win tidak akan pergi. Oh, Omi harus menganggukkan kepalanya. Karena Omi juga belum memutuskan apakah dia benar-benar akan pergi ke keluarga Golden Rock atau tidak. Meskipun keluarga Golden Rock memiliki kondisi yang lebih baik. Namun juga, dia tidak mengetahuinya dengan baik di sana. Dan dia harus menjadi akrab dengannya lagi. Ini bagus, Linger tersenyum bahagia. Jika Omi pergi, maka masa sebelumnya bisa dibayangkan akan kembali ke masa lalu lagi. Saat ini, di kediaman di White City. Bos, apakah Wind Lightning memutuskan untuk tinggal di keluarga baik kita kali ini? Adik laki-laki dari alam puncak awal bertanya. Entahlah. Melihat dia terlibat cukup bahagia setelah mendengar kondisi yang kuberikan padanya. Dan minum bersamaku untuk satu malam lagi. Merasakan kondisiku lebih murah hati daripada keluarga Golden Rock. Bos, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu memberikan 1 juta koin? Mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran menjadi 2 juta koin malam ini? Oh, saya melihat bahwa dia tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan kondisinya. Dan saya takut itu akan lebih rendah dari keluarga batu emas. Jadi saya hanya mengumpulkannya menjadi 2 juta koin. Mungkin, jika saya tidak mengumpulkannya menjadi 2 juta koin, takut itu akan kurang dari keluarga batu emas. Maka dia mungkin akan segera menunjukkan ketidakbahagiaannya dan menunjukkan bahwa dia ingin pergi. Bai Cheng berkata sambil tersenyum. Bawahan itu berkata, Bos, bagaimana jika Wind Lightning benar-benar pergi ke keluarga Golden Rock? Apakah kita akan membiarkannya pergi? Bai Cheng sesaat. Lalu tersenyum penuh teka-teki. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi pria itu, tiba-tiba menjadi jelas. Keesokan harinya, matahari terbit seperti biasa. Omi tidak mengungkapkan setengah jejak bahwa dia akan pergi. Bahkan Bai Linger sangat senang karena Paman Feng akan tetap berada di keluarga Bai. Omi pergi ke departemen penjaga keluarga putih untuk berlabuh dengan Wang Rufang dan Liu Xuan. Setelah berada di sini begitu lama, selain sesekali bertemu satu sama lain beberapa kali sebelumnya, dia tidak berinteraksi dengan baik. Begitu pula mereka berdua. Bagaimana keadaan mereka berdua sebagai penjaga di keluarga aliran putih? Tidak lama setelah Omi pergi, anak buah Bai Cheng datang mencari Bai Linger. Linger, katakan padaku dengan jujur, apakah Wind Lightning mengatakan sesuatu tentang pergi? Bai Cheng mendasari Wen. Bai Linger sibuk menenangkan pikirannya. Tidak, tidak. Dia sangat bahagia sejak dia kembali tadi malam. Aku tidak bisa tidur. Aku khawatir dia akan pergi. Paman Windy berkata dia tidak akan pergi. Oh, baiklah. Tentang aku yang datang berdiskusimu. Jangan beritahu Windy. Oh ya, Bai Linger mengangguk tak berdaya. Hatinya agak bingung mengapa tuan rumah mengirim seseorang untuk menyampaikannya tentang apakah Wind Lightning memiliki tanda-tanda ingin pergi atau tidak. Omi tiba di departemen keperawatan keluarga aliran putih dan menemukan Wang Rufang dan Liu Xuan. Mereka bertiga minum anggur kecil. Mereka iri pada Omi, yang telah membuat nama untuk dirinya sendiri di sini begitu cepat. Sementara mereka, di sisi lain, tidak merasakan harapan yang sama sekali. Setelah beberapa penghiburan dan beberapa kata lagi setelahnya, Omi kembali ke tempat Bai Linger. Linger, bukankah ada yang datang mencariku hari ini? Kan? Don Zimmer bertanya. Bai Linger terkejut. Seolah-olah dia ragu-ragu untuk berbicara. Linger, dengan reaksimu, seseorang telah datang menemuiku. Tidak, tidak, itu bukan untuk menemukanmu. Jika bukan karena aku, lalu untuk siapa itu? Linger,
Jika kamu masih berpikir aku pamanmu yang sebenarnya, katakan saja yang sebenarnya. Bailinger ingat betapa baiknya Omi di sana. Dan dengan gigitannya, dia berkata, di pagi hari, tangan kakekku itu turun. Dan dia bertanya apakah kamu memiliki tanda-tanda ingin pergi. Dan aku melihat bahwa wajahnya tampak agak galak. Paman Feng, mengapa itu ah? Tubuh Omi bergetar. Dan dia sepertinya langsung mengerti. Omi berkata dalam hati, Bai Cheng, sepertinya jika aku mengungkapkan keinginanku untuk pergi kemarin, aku khawatir kamu tidak akan membiarkan aku hidup sama sekali. Kamu sangat galak. Omi tidak menebak-nebak secara acak. Omi setidaknya 90% yakin saat ini bahwa jika mereka tahu bahwa Omi akan pergi, mereka pasti akan berusaha keras untuk membunuh Omi, sehingga mereka tidak akan menambah kekuatan pada pesaing mereka. Omi masih ragu-ragu untuk pergi, tetapi sekarang, dia telah memutuskan untuk bersiap pergi. Linger, jika Paman Win benar-benar pergi, apa yang akan kamu lakukan? Kalau begitu aku harus sama lagi. Dan bagaimana jika aku membawamu bersamaku? Maukah kamu ikut denganku? Saya lakukan. Kenapa? Ini keluargamu di sini. Aku bisa tapi aku sama sekali tidak merasakan keluarga di sini. Hanya kamu yang begitu baik padaku. Roh kecil bersedia pergi bersamamu bahkan sebagai gadis budakmu. Oh, baiklah. Bercanda denganmu. Aku tidak akan pergi. Saat ini, di Golden Thread City, keluarga Sagot, Tuan, Lansi yang pergi ke keluarga aliran putih untuk menemukan petir angin ada di sini. Menunggu di luar untuk berada di dekatnya. Panggil dia masuk. Seorang pria memasuki ruangan. Pria ini adalah pembangkit tenaga listrik alam Deng Feng yang sama yang mencari Omi kemarin. Berikan rasa hormatmu kepada tuan keluarga. Kamu pergi ke keluarga aliran putih. Bagaimana kamu menemukan petir angin? Apakah dia ingin datang ke keluarga Neptunus sebagai anggota staf? Tuan rumah keluarga Sagot bertanya. Tuan rumah, petir angin tidak hanya enggan. Dia juga memiliki sikap yang sangat buruk dan mengatakan hal-hal yang sangat buruk. Apa? Wind Lightning hanya menunjukkan sedikit bakat. Dan kamu berjalan seperti anak berusia 200 tahun. Ya, nada yang sangat arogan. Dan dia juga mengatakan dia belum pernah mendengar tentang reputasi Nona Hiking. Seolah-olah dia membencinya. Ledakan, kepala keluarga Sagot menamparkan meja dan berkata dengan marah. Petir angin ini, aku, keluarga Sagot, mengundangnya hanya karena aku mengaguminya. Tapi aku tidak mengira dia memiliki sikap buruk dan memandang rendah Hiking. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi murah hati. Tuan keluarga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kapan kita, keluarga Neptunus, pernah mengalami kemarahan seperti itu? Kata pria lain. Kepala keluarga Sagot memancarkan bunuh. Ah, bunuh angin petir. Atau yang lain. Windy ini, meskipun keras, tidak dapat disangkal adalah orang yang agak berbakat. Keduanya. Tentu saja keluarga Sagot saya tidak bisa mengundangnya. Lalu membiarkan dia mati. Jadi itu tidak akan memperkuat kekuatan lawan. Di kota Sutra Emas, meskipun keluarga Sagot kita adalah keluarga terkuat, keluarga aliran putih dan keluarga batu emas, tidak boleh dipertahankan. Bunuh petir angin, sehingga tidak ada dari mereka yang bisa mencapainya. Tuan keluarga, jika kita dengan gegabah mengirim seseorang untuk membunuh, apakah ini akan menyebabkan konflik? Lagi pula, keluarga Sagot kita tidak cukup kuat untuk menghancurkan lawan kita. Kepala keluarga klan Sagot berkata, apakah saya mengatakan untuk membunuh secara terbuka dan jujur? Itu bodoh. Membawa Hiking ke sini. Iya, tak lama setelah itu, seorang wanita cantik datang. Berikan rasa hormatmu kepada tuan rumah. Hiking, tidak perlu sopan. Ada sesuatu yang perlu kamu lakukan di sini. Ada apa tolong katakan. Kamu tahu tentang orang ini. Wind Lightning. Aku mengirim seseorang ke keluarga Arus Putih kemarin dengan maksud mengundangnya untuk datang ke keluarga kami sebagai anggota staf. Tapi sayangnya, orang ini memiliki sikap buruk dan berbicara secara bergantian. Aku bermaksud untuk membunuh orang ini. Tapi aku tidak bisa mengirim seseorang untuk membunuh secara terbuka. Lagi pula, jika kita menyebabkan perlawanan yang kuat dari keluarga Arus Putih, kita juga akan kehilangan banyak. Oleh karena itu, aku bermaksud membiarkan Anda menyelesaikan masalah ini. Ah, Anda dapat secara terbuka mengundang petir angin itu, mengeluarkan surat perang kepadanya, meminta untuk bertarung, dan kemudian mematikan di tengah turnamen. Tapi, turnamen biasanya juga tidak merenggut nyawa. Saya akan disalahkan jika saya terbunuh di tengah turnamen. Jangan repot-repot dengan moral omong kosong itu. Bunuh diri dia di tengah turnamen. Meskipun beberapa orang tidak setuju, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa.
Anda dapat mengatakan bahwa Anda secara tidak sengaja membunuhnya. Dia tidak terampil seperti yang lain. Bagaimanapun, saya akan menyerahkan tugas ini kepada Anda. Wajah kepala keluarga Seagot tenggelam dan berkata, Hai King, jangan bilang bahwa kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh. Tidak peduli seberapa kuat petir angin itu tidak bisa lebih kuat darimu. Wanita cantik itu tidak bisa menolak. Jadi dia harus menggigit giginya dan mengangguk. Oke, aku tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, turun dan persiapkan dengan baik. Iya, pada saat ini, di keluarga Whiteflow, Omi tidak tahu bahwa orang-orang dari keluarga Seagot mencoba membunuhnya. Jika Omi adalah karakter inferior dengan sedikit bakat, maka tidak ada yang akan memperhatikannya. Tetapi Omi adalah orang dengan bakat luar biasa. Ini adalah masalah yang berbeda. 3 keluarga besar kota Sutra Emas tidak ingin menambah ancaman bagi lawan mereka. Seorang jenius setingkat Omi, dalam keadaan normal, kemungkinan akan menjadi tahap tengah alam Dengfeng. Dan tahap tengah dari alam Dengfeng akan sangat berarti bagi keluarga manapun. Saat Omi berbaring di tempat tidurnya, dia tidak melepaskan pakaiannya untuk tidur. Karena Omi tidak siap untuk tidur sama sekali. Di paruh kedua malam, Omi tiba-tiba berkumpul dan memasuki kamar Bailinger. Siapa? Set. Omi menutup mulut Bailinger. Ah, Paman Feng. Ini kamu. Bailinger tersipu. Pikirnya, apa yang ingin dilakukan Omi dengan membalikkan di tengah malam? Bailinger dengan malu-malu berkata, jika Paman Feng mau, kamu bisa berbicara dengan Linger. Linger tidak akan menolak. Omi memutar matanya. Kamu terlalu banyak berpikir. Oke, dengarkan sekarang. Aku akan meninggalkan keluarga Whiteflow dan pergi ke keluarga Golden Rock. Apakah kamu ingin ikut? Ah, pikir kamu bilang kamu tidak akan pergi. Hal-hal yang tidak dapat diprediksi. Kepala keluargamu adalah seorang munafik. Dan aku tidak ingin tinggal dan hidup di bawah orang munafik. Alasan saya tidak menunjukkan bahwa saya akan pergi adalah karena saya takut tuanmu akan membunuh saya. Lagi pula, Anda tidak bisa mendapatkannya dan dia tidak ingin didapat oleh saingannya. Duniamu ini tampaknya bahkan lebih kejam dari kita. Ah, baiklah. Spirit, jika kamu tidak ingin pergi, aku akan pergi sendiri. Ya, aku akan segera bangun. Bailinger segera mengangkat selimut dan bangkit untuk berpakaian. Di tengah malam, Omi membawa Bailinger bersamanya dan meninggalkan keluarga Whiteflow dengan lancar. Di luar rumah keluarga Whiteflow, Wang Rufang dan Liu Xuan sedang menunggu di sana, bertemu dengan Omi. Wind Lightning, kamu akhirnya datang. Aku sudah lama menunggumu, kata Wang Rufang. Sungguh menyakitkan. Kenapa kamu harus pergi ketika itu sangat menyenangkan? Kalian tidak mengerti. Bai Cheng hanyalah seorang munafik. Jika aku memberitahu dia bahwa dia akan pergi, dia pasti akan membunuhku. Di bawah mata orang-orang seperti itu, mungkin ada masalah hari itu. Lebih baik pergi. Keluarga Golden Rock sangat tulus. Lebih berharga bagi kita untuk pergi. Lagi pula, aku akan membawa keluargaku ke sini di masa depan. Aku pasti ingin memilih kekuatan yang bisa diandalkan. Baiklah. Ayo berangkat. Omi membawa Bailinger, serta Liu Xuan, Wang Rufang, dan mereka berempat kontraktor ke arah keluarga Batu Emas. Pada saat ini, keluarga Bai Liu. Bos, ini buruk. Apa itu? Hari ini, saya meminta gadis Bailinger untuk membantu mengawasi Wind Lightning dan Bailinger. Tetapi saya tidak menyangka bahwa baru saja gadis Bailinger datang untuk melaporkan bahwa Wind Lightning telah pergi bersama Bailinger. Apa? Anak perempuan jalang ini. Dia bahkan bertindak begitu tenang sehari sebelum kemarin. Jika saya tahu dia akan pergi, saya akan membunuh sehari sebelum kemarin. Saya lebih suka membunuh daripada mengirim seorang jenius ke keluarga Batu Emas dan keluarga Seagot. Anak perempuan jalang. Segera kejar saya. Segera kejar. Aku harus mengejar dan membunuh sebelum aku memasuki wilayah keluarga Batu Emas. Iya, anak buah Bai Cheng segera membawa lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik alam Dengfeng awal untuk mengejar Omi. 2 jam kemudian, Omi tiba-tiba merasakan momentum mengejarnya dengan kuat dari belakang. Tidak baik. Keluarga aliran putih telah menandakan. Setidaknya menampilkan atau lebih pembangkit tenaga listrik alam puncak Deng awal mengejar kita. Wajah Omi berubah. Ah, selesai. Kamu bilang lemparan ini. Kita bisa bertahan selama beberapa tahun lagi. Tapi sekarang sudah bagus. Wang Rufang menggerutu. Liu Xuan melotot. Hentikan omongan kosong. Angin benar sebelum membawa kita bersamanya. Sekarang salahkan dia. Skenario terburuk adalah beberapa tahun lebih cepat dari waktu yang lewat. Apa yang terjadi? Omi harus berjuang untuk melarikan diri. Jiao hitam.
Cepatlah, cepatlah, Omi menamparkan Jiao hitam di bawahnya. Jiao hitam di bawah. Namun, tiba-tiba berbalik dan terbang mundur. Hei, Jiao hitam, apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang untuk terbang ke depan, tapi kamu malah mundur. Jiao hitam berkata, maaf, kamu tidak bisa melarikan diri. Jadi kamu terjebak. Bahkan aku akan mati. Aku tidak ingin mati. Aku naik turun. Aku tidak ingin mati. Omi kesal dan ingin membunuh Black Jiao dengan menyimpulkan. Tapi ini sebenarnya bukan waktunya. Wang Rufang berkata, Jiao hitam, jika kamu tidak berbalik, aku akan membunuhmu sekarang. Oh, tolong biarkan aku pergi. Pergilah, atau aku akan membunuhmu. Jiao hitam tidak punya pilihan dan berbalik lagi untuk terbang ke depan. Namun, tertundanya ini, orang-orang di belakang sudah menyusul. Dan yang kemudian mengendarai Jiao hitam semuanya lebih cepat. Wind Lightning. Masih ingin lari. Anda yang tidak tahu berterima kasih. Terima kasih Tuan kami yang begitu baik kepada Anda. Anda melestarikannya. Sebuah suara datang dari ribuan meter di belakangnya. Omi mengamuk. Bai Cheng benar-benar seorang munafik. Beruntungnya aku tidak menunjukkan niat untuk pergi malam itu. Kalau tidak aku bahkan tidak akan hidup hari ini. Saya senang Anda mengetahuinya. Tetapi Anda tetap tidak berhenti. Berhenti. Bagimu untuk membunuh keluarga Whiteflow. Aku tidak ingin menyimpan dendam terhadapmu. Tetapi karena kamu sangat sombong dan kejam. Itu adalah kebebasanku untuk menjadi siapapun yang aku inginkan menjadi staf. Dan kamu bahkan masih tidak mengizinkanku untuk pergi. Siapa yang membiarkanmu memiliki bakat luar biasa? Karena kamu tidak dapat digunakan untuk keluarga Bai. Kamu harus mati. Jika tidak, ingat itu akan menjadi masalah bagi keluarga Bai di masa depan. Kamu tidak dapat melarikan diri. Tempat ini masih lebih dari 1 jam jauhnya dari wilayah keluarga Golden Rock. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba melakukan pendakian keluar dari langit yang gelap. Ikutlah denganku. Sosok itu meraih Omi dan mereka berempat sekaligus dan terbang ke Jiao hitam lain yang sangat besar. Pergi, Jiao hitam besar itu terbang sekaligus. Omi melihat sosok manusia itu dan berkata, benarkah? Menyelamatkan saya, kamu pasti angin petir. Kata sosok bayangan itu. Ya, dan benarkah? Oh, saya wakil master dari keluarga Batu Emas. Saya kebetulan sedang bermeditasi di daerah ini. Saya baru saja mendengar Anda berbicara dengan para pengejar di belakang Anda. Saya mendengar mereka memanggil Anda petir angin. Saya tidak mengira itu adalah Anda. Terima kasih senior karena telah menyelamatkanku. Tidak perlu sopan. Aku juga kebetulan ada di sini. Ngomong-ngomong, mendengarkan nada bicaramu. Apakah kalian akan pergi ke keluarga Golden Rockku? Ya, sehari sebelum kemarin keluarga Golden Rockmu telah mengundangku. Aku juga tahu tentang ini. Kepala keluarga Batu Emas adalah saudaraku. Pergi, ikut aku ke keluarga Batu Emas. Jiao hitamku cepat. Mereka tidak bisa mengejar ketinggalan. Benar saja. Mereka dengan cepat kehilangan orang-orang di belakang mereka. Pagi berikutnya, Omi dan yang lainnya muncul di gerbang keluarga Golden Rock. Wind Lightning. Selamat datang di keluarga Golden Rock. Ayo pergi. Ikut aku untuk bertemu simpati. Jangan khawatir. Saudaraku tidak pernah menjadi tipe orang seperti Bai Cheng. Saudaraku sangat benar. Jika kamu datang ke keluarga Batu Emas kami, saudaraku pasti masih akan membantumu dalam seni bela diri. Saat kamu berada di keluarga Whiteflow, aku khawatir Bai Cheng tidak membimbingmu sama sekali. Kan? Benarkah? Tentu saja. Ayo pergi. Kamu akan tahu orang seperti apa dia ketika kamu bertemu dengan saudaraku. Saat ini, di keluarga Whiteflow, bos, Wind Lightning jangan menyusul. Apa? Kamu sampah. Kamu bahkan tidak mengejar. Tahukah kamu bahwa seorang jenius seperti Wind Lightning harus dibunuh karena kamu telah memutuskan untuk membunuh? Jika tidak, kamu hanya akan meninggalkan masalah tersembunyi untuk masa depan. Bos, petir angin itu diselamatkan oleh orang misterius di tengah jalan. Dan orang misterius itu 89 kali lebih mungkin menjadi seseorang dari keluarga Batu Emas. Anak perempuan jalang. Bai Cheng sangat marah. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bai Cheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika saya tidak salah, keluarga Seagot pasti akan menemukan cara untuk membunuh petir angin. Keluarga Seagot paling suka menggunakan teknik ini. Mereka takut bahwa aliran putih dan keluarga Batu Emas kita akan bangkit dan mengancam mereka. Jadi setiap kali orang yang lebih berbakat muncul, mereka akan diracuni oleh mereka. Saya percaya petir angin juga akan mati suatu hari nanti. Entah bagaimana.
Omi berada di keluarga Golden Rock dan bertemu dengan seorang pria berusia sekitar 120 tahun. Halo, Wind Lightning. Hahaha. Aku tidak menyangka akhirnya melihatmu di sini. Duduklah. Kepala keluarga Golden Rock berkata dengan sangat sopan kepada Omi. Halo, kepala keluarga. Namaku Jin Yao. Kamu bisa memanggilku dengan nama depanku. Tidak ada salahnya. Aku tidak peduli dengan kesopanan kosong ini. Petir angin senior. Berikan rasa hormatku kepada senior Jin Yao. Wind Lightning. Mengapa Bai Cheng membiarkanmu pergi? Dari apa yang aku tahu tentang dia, aku khawatir kamu tidak memiliki jalan yang mudah. Memang, beruntungnya aku bertemu dengan kakakmu, senior Jin Yue, di tengah jalan dan bisa lolos dari izin keluarga White Flow. Sayangnya, anak perempuan jalang Bai Cheng ini. Tapi kamu beruntung baik-baik saja. Wind Lightning. Jangan katakan apa-apa sekarang. Aku akan meminta seseorang mengatur agar kamu mandi dan istirahat dulu. Dan aku akan menjemputmu di malam hari. Tidak perlu terlalu sopan. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Terima kasih telah mempercayai keluarga Golden Rock kami. Seseorang membawa beberapa tamu bangsawan kami untuk beristirahat. Iya, beberapa pelayan membawa Omi dan yang lainnya dan pergi beristirahat dulu. Lagi pula, akan lebih nyaman untuk menyikat gigi dan mandi setelah mengemudi sepanjang malam tadi malam. Terima kasih sudah mendengarkan novel Cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.